Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di dalam kuliah online. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yang memiliki bobot 3 SKS. Dan di dalamnya ada 18 kali pertemuan. Berarti ada 18 materi. Namun sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widianti Rahayu Budi Astuti. Pendidikan formal saya S1 Ilmu Hukum dari Universitas Kristen Indonesia. S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana dari Universitas Pamulang. Pendidikan non formal saya pernah mengikuti brevet A dan B pajak, dan sertifikasi profesi yaitu anggota Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI. Nah, itu biodata singkat saya ya. Mata kuliah yang saya ampu Hukum Bisnis dan Regulasi pada Prodi S1 Akuntansi Unpam, Hukum Bisnis pada Prodi S1 Ilmu Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan pada Prodi S1 Ilmu Hukum, serta Pendidikan Pancasila pada Prodi S1 Ilmu Hukum. Baik, lanjutnya adalah proses belajar mengajar mengacu pada deliver, interaction, dan assessment. Ya, pada saat sebelum pandemi maka proses belajar mengajarnya tatap muka, ya, sehingga delivernya adalah ceramah dan presentasi. Interaction-nya adalah diskusi dan tanya jawab. Sedangkan asesmennya melakukan tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, maka proses belajar mengajar dengan cara tatap maya atau online. Maka delivernya adalah ceramah online, video pembelajaran, interaction-nya adalah forum diskusi ya, melalui laman e-learning ya. Dan asesmennya adalah pre-test, post-test, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Baik, kita masuk ke Hukum Bisnis dan Regulasi, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengertian konsep dasar hukum pada umumnya dan kaitan antara aturan hukum dengan aspek bisnis, sehingga mampu mengantisipasi perkembangan dunia usaha dan mampu menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan hukum. Materi yang dibahas, pengertian hukum, hukum perjanjian, badan usaha, hak kekayaan intelektual, waralaba, perlindungan konsumen, kepailitan, penanaman modal, asuransi, WTO, merger dan akuisisi, penyelesaian sengketa bisnis, perburuhan dan ketenagakerjaan, pengangkutan, pengiriman uang secara warkat dan elektronik. Ya. Capaian pembelajarannya adalah setelah pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengenal, mengidentifikasi konsep hukum bisnis dan regulasi di dalam bisnis atau perusahaan. Nah, kita lihat topik-topik yang dibahas di dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, 18 kali pertemuan ya. Bobotnya 3 SKS. Baik, pertemuan 1 membahas mengenai pengertian hukum bisnis ya. Pengertian hukum bisnis ini mengidentifikasi konsep pengertian hukum bisnis, menjelaskan antara subjek dan objek hukum, menjelaskan hukum dalam kegiatan ekonomi.
Untuk pertemuan kedua mengenai hukum perjanjian, ya. Hukum perjanjian pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian perjanjian, sahnya suatu perjanjian, prestasi dan wan prestasi, dan azas-azas kontrak bisnis, ya. Dan mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi konsep pengertian hukum, kontrak atau hukum perjanjian, menjelaskan antara prestasi dan wan prestasi, menjelaskan azas-azas hukum kontrak bisnis. Pertemuan ketiga badan usaha, ya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian perusahaan, badan usaha, yaitu perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, yayasan, koperasi, usaha dagang. Ya, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep pengertian perusahaan atau badan usaha, menjelaskan tentang perseroan terbatas dan persekutuan komanditer, menjelaskan tentang firma, yayasan, koperasi, dan usaha dagang. Yang berikut adalah pertemuan keempat, hak atas kekayaan intelektual, ya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, hak merek, lisensi, subjek dan objek hak kekayaan intelektual, serta cara pendaftaran. Diharapkan mahasiswa akan mampu mengidentifikasi konsep pengertian hak kekayaan intelektual, menjelaskan hak cipta, paten, merek, dan subjek serta objeknya, menjelaskan desain industri, rahasia dagang, subjek, dan objeknya. Pertemuan kelima, jaminan hutang, ya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian jaminan hutang, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan fidusia, ya. Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep pengertian jaminan hutang, menjelaskan hak tanggungan, menjelaskan hipotek, dan jaminan fidusia. Selanjutnya, pertemuan ke-6 mengenai internet dan e-commerce, ya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian internet dan e-commerce dalam hubungan dengan hukum perjanjian, hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang, persentuhan dengan hukum bidang lain, kekuatan alat bukti, transfer dana secara elektronik, dan internet piracy. Dan diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep pengertian internet dan e-commerce, mampu menjelaskan e-commerce dalam hubungan dengan hukum kontrak, serta menjelaskan transfer dana secara elektronik dan internet pirasi. Lanjut pertemuan ke-7, waralaba atau franchise, ya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian franchise, aspek bisnis waralaba, keagenan, karakteristik yuridis dari franchise, dasar hukum franchise, dan tertib hukum franchise, ya. Untuk selanjutnya adalah pertemuan ke-8, pelindungan konsumen, ya. Ada perlindungan konsumen, membicarakan mengenai pelaku usaha, pengawas persaingan usaha, ya, dan pengertian mengenai pelindungan konsumen. Pertemuan ke-9, kepailitan, ya. Kepailitan ini membicarakan mengenai kurator, mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, ya, dan pengertian kepailitan itu sendiri. Lanjut yang ke-10 adalah asuransi, ya. Asuransi yang berikutnya adalah penanaman modal asing, ya. Jadi seperti biasa mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep mengenai pengertian penanaman modal asing dan memahami mengenai kebijakan yang terkait dengan penanaman modal asing. Yang ke-12, bisnis internasional, ya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian jual beli internasional, metode pembayaran secara internasional, ya, dan juga penyerahan benda dan penyerahan kepemilikan, letter of credit, demikian. Pertemuan ke-13 mengenai merger dan akuisisi, ya. Berikutnya adalah penyelesaian sengketa bisnis di pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15, perburuhan dan ketenaga kerjaan. Pertemuan ke-16, pengangkutan. Nah, pertemuan ke-17, perpajakan, insya Allah akan dibahas
materi dan proses belajar mengajarnya ya. Jadi nanti insya Allah topiknya adalah pertemuan ke-17 mengenai perpajakan setelah ini ya. Dan yang terakhir adalah pertemuan ke-18 mengenai pengiriman uang secara warkat dan elektronik. Nah, itu garis besarnya isi daripada RPS atau kuliah hukum bisnis dan regulasi. Semoga dengan gambaran ini mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya, sudah memahami kira-kira bab-bab apa saja yang akan dibahas dalam 18 materi pertemuan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pembahasan setiap materi pertemuan. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.